Apa yang kita lihat terkadang itu yang kita inginkan. Sedangkan keinginan dan kebutuhan beda. Akhirnya keinginanku membuat aku tersesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kolaka Muslim Center. Dan masih bersama saya Rafli dan rekan saya Sakir di majelis Matbah Coffee. Ya. Hari ini ada yang berbeda, Akir. Iya. Apa yang berbeda? Kayaknya di tengah ini Ya. mau ada tamu baru. Kalau kemarin kita lagi rame-rame ini, nah sekarang kita cuman ada satu bangku kosong. Kira-kira siapa? Kayak tamu spesial kayaknya nih malam. Ahlinya. Ya udah, tidak usah kita berlama-lama, kita hitung saja, Kir, seperti biasa. 1, 2, action. Kenalkan keluarga baru kita, ada Idam. Saya kira temannya Habib Nurmagomedov bukannya? Temannya. Oh, temannya. Kalau Habib Nurmagomedov kan pemain di Jantung, pemain apa? Main futsal. Ya, malam hari ini kita akan bahas hal-hal yang lagi viral ya. Sekarang ini lagi heboh-heboh tentang kata-kata iri bilang bos ya. Jadi berapa saya dapatkan di komen-komen sosial media, kadang-kadang ada postingan ya, mereka mengkritik sebuah postingan, kemudian yang buat postingan itu bilang iri bilang bos ya. Jadi kalau iri katanya bilang, jangan, nggak usah ngomel-ngomel di komen gitu. Nah, saya mau tanya antum semua ini yang ada di sini, atau apa hal yang menyebabkan orang itu kok bisa iri ya dengan kita gitu. Coba dari bintang tamu kita dulu ya. Bintang tamu dulu. Mungkin itu tabiat lah, toh? Iya, tabiat manusia. Ya, tidak bisa dihilangkan gitu. Tidak bisa dihilangkan. Terus apa yang kadang-kadang membuat orang kok bisa timbul rasa iri gitu? Karena mungkin sesuatu yang dia irikan itu dia tidak bisa gapai, tidak bisa capai. Dia inginkan tapi mungkin orang lain yang dapatkan. Oh, dia menginginkan sesuatu itu tapi orang lain yang justru dapat. Ya. Dia timbul rasa iri dalam hati, menjadi semuanya kan, kalau hati yang main, semuanya anggota tubuh main. Misalnya mungkin. Maksudnya bagaimana? Apa yang main? Mungkin kalau kita berbicara masalah agama, kalau hati yang rusak, penyakit hati. Ini kan bagian dari penyakit hati. Nah, kalau sudah di dalam sudah rusak, itu akan mengeluarkan sesuatu contoh yang buruk juga. Komentar dia lihat di sosial media, dia jengkel. Dia ingin tapi dia tidak bisa gapai. Ada rasa iri. Jadi anggota tubuhnya walaupun dia tidak bergerak lisan, tapi tangannya. Makanya ini hati. Komentar apa, itu dari hati semua. Kalau secara langsung, misalnya kalau kita bertemu langsung dengan orangnya, ya kadang untuk mengatakan itu susah. Ya susah. Kita iri sama orang ini, tapi ketika kita ketemu langsung dengan orangnya, kadang-kadang susah kita mau sampaikan. Tapi ketika kita sudah masuk di sosial media, itu mudah sekali kita berkomentar hal kayak begitu. Mau borro. Magenta nih. Jadi beraninya di sosmed saja. Ya memang kan. Kalau Sakit sendiri, maksudnya bagaimana tanggapannya tentang orang-orang yang iri terhadap hal-hal seperti itu? Kalau berbicara masalah iri, maksudnya kita kembalikan dulu tuh ke sejarah awalnya. Orang yang pertama kali melakukan iri kayak itu setan, iblis. Waktu ketika diciptakan Nabi Adam, kemudian setan, maksudnya ya Tuhan, kenapa maksudnya diciptakan dari tanah, begitu. Kalau mau dibilang sifat iri memang ini kasarnya tuh tanda kutip setan memang yang bawa, karena setan yang makhluk yang pertama kali melakukan iri hati itu setan. Iblis. Iblis. Kalau berbicara sekarang ini masalah iri tanda tak mampu. Maksudnya buat apa kita iri? Maksudnya
kita lihat kelebihan, kalau iri kan maksudnya ada kelebihannya orang yang kita ndak bisa begitu. Ya, kita punya lihat kelebihan seseorang lain tapi kita ndak dimiliki diri kita sendiri. Iya, akhirnya kita jadinya malah iri begitu. Malah mencela orang itu. Iya, akhirnya dibilang iri bilang bos. Iya. Ya, iri bilang bos. Iri bilang bos toh. Jadi iri itu ya betul tadi maksudnya dia bilang idam, penyakit hati memang. Iya, penyakit hati. Penyakit hati yang menimbulkan apa namanya istilahnya? Anggota tubuh yang akhirnya berbuat keburukan. Iya, apalagi maksudnya kita iri masalah perkara duniawi. Kan kalau dalam Islam iri dalam perkara akhirat sangat dibolehkan tuh. Misalnya teman tahu sekian juz mindah hafal, harus kita iri. Misalnya kita sholat di rumah, ada yang sholat di masjid. Kita iri dalam hal kebaikan, maksudnya irinya untuk memotivasi diri kita untuk melakukan hal itu. Dalam perkara hal duniawi juga sebenarnya bisa kalau untuk memotivasi diri kita memotivasi diri kita. Saya ada orang yang misalnya sukses dalam hal usahanya. Iya betul. Kita irinya bukan iri dalam hal kayak bilang kita mau celah dia atau bagaimana, tapi kita memotivasi diri kita untuk lebih kerja lebih giat lagi. Kemudian juga antum pernah enggak mengalami hal-hal iri-iri yang seperti itu? Misalnya antum sampai jengkel betul sama orang lain begitu. Kenapa dia yang ini, kenapa bukan saya, kayak gitu. Iya. Kalau saya itu kalau iri kepada orang biasa timbul emosi. Biasa orang tua jadi sasaran, memaksa orang tua. Oh, karena iri ingin beli itu, beli itu, paksa orang tua sampai. Antum pernah alami ini? Pernah, Pak. Sampai dulu mungkin itu masih sekolah. Ya. Tanda terbatasnya pemahaman, kita bilang LKS harganya 50.000, nah harganya LKS 8.000 untuk bisa dapatkan yang orang bisa juga. Jadi itu iri memang. Teman tak punya handphone, kita mau juga jengkel yang jadi kena sasaran orang tua. Padahal kita tidak mampu sebenarnya untuk melakukan itu. Memang penyakit hati memang ini. Kalau saya kira antum ada pengalaman tersendiri masalah iri. Iya, saya setuju juga dengan dia bilang dan itu maksudnya kalau iri memang manusiawi gitu. Sudah begitu memang, apalagi waktu kita dulu kecil. Ada teman tak bilang, dia tuh dibelikan nih ini. Masa saya enggak tuh, akhirnya kita gonggong gitu. Mau belikan kayak ini. Tapi setelah makin kesini tuh maksudnya wajar maksudnya boleh iri selama maksudnya benih-benih iri ini kita jadikan hal-hal yang positif. Contohnya dulu saya kan waktu masih kuliah ini. Masih kuliah, dan saya waktu kuliah memang terhitung lama, maksudnya kan normal orang kuliah orang tuh bilang biasa orang kuliah 3,5 tahun. Saya kemarin 5 tahun. Iya. Kadang misalnya saya lihat teman-temanku tuh sudah urus skripsi itu udah urus proposalnya, sedangkan saya belum. Pada saat itu juga saya lambat KKN, tapi maksudnya saya bilang, enggak masalah maksudnya kan ini perkara duniawi perkara duniawi. Cuman dari benih-benih iri itu yang bilang, saya belum bisa begini, mungkin saya bilang, kalau di bagian ini mungkin saya enggak bisa, saya alihkan di bagian lain. Contoh maksudnya saya tingkatkan, kalau memang kau bisa saya enggak bisa tandingi kau di kehidupan dunia, saya tandingi kau di bagian akhirat. Yang kau enggak bisa punya itu. Iya begitu. Luar biasa. Iya. Maksudnya jadi pas kita ketemu, iya tahu ada urus media proposalnya. Tapi enggak mungkin bilang hafalannya sekian. Maksudnya kita balas dengan akhirat begitu. Jadi kalau kita tidak bisa menandingi dia dalam hal dunia, minimal maksimal apa minimal ya? Misalnya maksimal kita bisa dalam hal akhirat kita bisa lebih. Iya betul. Tapi jangan juga kita merasa paling maksudnya. Iya betul. Upayakanlah, maksudnya kita harus lebih banyak masalah akhirat itu harus lebih banyak lah dibanding masalah dunia. Kemudian juga kan tadi antum bahas nih masalah itu masalah antum lihat temannya antum lulus. Iya. Kemarin itu kan sempat ada heboh itu orang pada posting wisuda yang di masa corona masa corona. Itu yang udah lulus ini banyak protes, bilang jauh saya katanya kok upload begitu untuk buat kita merasa kayak maksudnya merasa diri. Kemudian juga kan sering kita dapat di teman-teman kita mungkin dia posting ketika dia lagi makan di warung, terus ada yang protes, kok posting karena aku tidak jadi juga.
Iya, kan muncul lagi rasa iri toh. Iya. Atau pokoknya banyak lah nih. Jadi aku posting makanan di Facebook kalau tidak aja Jiki juga. Bagaimana tanggapannya antum terhadap maksudnya orang-orang yang memposting ini dan orang-orang yang mengomentari ini? Ya. Kalau saya apakah antum Jami permasalahan biar di luar posting saja gitu. Kalau saya posting untuk memperkenalkan warung, mempromosikan, atau dia sementara makan, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk orang yang mengkomentari iri, mungkin kondisinya sebentar lama juga. Gini, kalau kita memposting makanan atau apa untuk kebutuhan jualan, ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau untuk sekedar posting saja, untuk diperlihatkan saja, bilang saya makan di Wirland, saya makan di Coto Jindeberang. Cuman kan kita tidak tahu niatnya orang, maksudnya bisa jadi dia posting, dia sementara membantu juga yang punya warung. Kalau yang masalah memposting itu. Iya, posting makanan terus ada yang bilang, "Jami kok posting makan lagi di sini." Nah, aku tidak aja Jiki juga. Karena begini, orang yang posting tuh tidak tahu juga akibat. Kadang orang karena saking senangnya tuh lihat sesuatu, ingin perlihatkan tanpa ada pikirkan apa yang lihat nanti ini reaksinya. Terus yang lihat juga maksudnya jangan Mila tuh, maksudnya boleh kita komen tuh sampai ada yang bilang memposting berarti mengundang. Memposting berarti mengundang. Memposting berarti mengundang. Iya, betul. Tapi maksudnya mungkin dari postingannya itu, maksudnya kita berpikir positif saja tuh, sabtu dari postingannya itu muncul jalan-jalan rezeki. Entah itu tiba-tiba ada panggil orang, maksudnya ada yang lagi kelaparan tuh bilang. Menurutnya antum, kenapa orang itu lebih sering iri dengan hal-hal yang misalnya ibaratnya masalah duniawi. Misalnya kayak tetangga punya kipas angin, kita tidak punya kipas angin, iri. Kulkas tetangga punya kulkas, kita tidak punya kulkas, iri lagi. Nah, kenapa orang lebih cenderung iri dalam hal-hal yang seperti itu terus? Kenapa tidak pernah iri sama, misalnya jarang kita iri sama orang-orang yang misalnya melakukan hal positif gitu. Macam perkara akhirat, gitu. Kenapa cenderungnya irinya perkara dunia terus, gitu? Apa yang membuat orang kira-kira? Kalau saya, menurut saya, tua mini bule, musim sepeda, musim sepeda, beli sepeda. Banyak ada saya baca itu di sosial media. Harganya sepedanya, kalau tidak salah sekitar 60 juta, sepeda lipat. Tapi dia bohong sama istrinya. Dia bilang, lucu cerita. Ditanya karena takut nanti ditahu harga sepedanya mahal. Jadi dia bohong sama istrinya, dia bilang. Ditanya sama istrinya, berapa kita belikan sepeda? 3 juta. Harganya 60.000. Harganya 60 juta. 60 juta, 60.000. Supaya tidak ditahu, jadi dia tipu istrinya. Besok pagi ada tamunya. Ini cerita ini di sosial media. Saya baca. Dia bilang tamunya, bagusnya sepeda Bu. Dia bilang, enggak tahu itu apanya, Pak Bobi. Musim ketanya, musim sepeda. Musim sepeda. Dia beli ketanya 3 juta. Mau dia apa itu 3 juta? Mahal sekali itu harga barang. Langsung dia bilang ini orang, dia tahu mereknya. Jadi bilang, mau kisah 2 kali lipat, 6 juta saya beli sepeda ini. Kalau 3 juta Ji, nanti suruh suami tak beli lagi yang baru. Lucu itu, saya baca itu, saya tersenyum sendiri. Terus dia bilang istrinya, 100% keuntunganku ini. Saya tanya saya suamiku nanti kalau pulang, suruh saya beli lagi yang baru. Udah beli sepedanya tuh, datang suaminya. Mana sepeda Mak? Dia bilang, saya jual Mi. Ini wantai 6 juta Mi, bisa kita beli 2. Terus bikin suaminya, 60 juta saya beli kayak gitu. Ini menjadi benar. Iri. Kalau saya kira-kira lagi musim sepeda toh? Iya, musim sepeda. Kita lihat orang punya sepeda semua. Kalau kita ndak ikut punya sepeda juga kayak merasa kayak gimana gitu. Jadi kalau saya lari ke cicilan saja, main di cicilan. Kalau iri, kalau tidak mampu beli cash. Jadi antum solusinya kalau orang lain punya barang sesuatu dan kita mau punya juga, enggak apa-apa kita cicil gitu. Yang penting syarat itu. Kalau menurut saya enggak mampu ada hadisnya Rasulullah, jangan lihat ke atas, lihatlah di bawah. Jadi saya
kalau masalah sekarang musim orang bahas sekarang musim jangan kan iri masalah sepeda. Ada juga orang iri memana olahraga sunnah memana. Orang posting sepeda dia memana bersaing-saing ini. Pokoknya saya bilang mau ke dimana saya tadi bahwa Tuhan ini bumi. Jadi perkara ibadah saja bisa jadi menjadi anak juga dosa karena iri-iri begitu sosial media. Bahkan malah perkara agama pun banyak orang diirikan. Misalnya gini, ya sering terjadi misalkan kayak permasalahan sesama umat Islam betul. Gitu kan biasa kita di sana jamaahnya banyak sini sedikit, sini banyak sini sedikit. Jangan kan perkara-perkara dunia atau di agama pun kita masih muncul rasa iri dalam hal seperti itu gitu. Akhirnya baku tahzir. Dampak dari iri hati itu mencela. Keluarannya mencela. Makanya tadi apabila kita rusak di sini, pasti bagian seluruh tubuhnya rusak, entah kita dari ketikan kita, entah dari ucapan kita karena kita iri dengan sesuatu yang tidak bisa kita gapai. Akhirnya itu maksudnya keluarnya kayak seperti itu, mencela saja bisanya. Makanya muncul kata-kata iri bilang bos. Gitu. Rata-rata memang komentar-komentarnya orang. Jarang memang yang mengambil hikmah dalam mengambil faedah. Rata-rata iri semua. Jadi saya itu kalau di sosial media, nggak tahu kalau kita ini yang berdua yang kalau saya menyikapi sosial media sarana untuk melihat saja yang penting-penting saya karena mungkin bagi saya kalau saya telusuri juga saya paling iri. Kalau saya dalam itu, kalau karena saya lihat perkembangan zaman, teman-teman, makan coto lagi nih wah, gitu dah. Jangan makan coto, beli panah lagi. Kita kesian. Kita cari uang lain. Tapi saja, itu terus orang sudah umpami kameranya kita. Kalau anu sakit bagaimana? Kalau iri masalah perkara dunia, mungkin wajar jika memang kita tinggal di dunia. Kebutuhan hidup memang maksudnya lifestyle begitu toh, maksudnya kebutuhan lifestyle yang dukung hal itu. Apa yang kita lihat terkadang itu yang kita inginkan. Sedangkan keinginan dan kebutuhan beda. Akhirnya keinginanku membuat aku tersesat. Toh. Ada seorang dendam. Keinginan lebih tinggi daripada selera tinggi. Makanya dia bilang Bob Sadino, bergayalah sesuai isi dompetmu. Itu yang dibilang maksudnya syukuri saja apa yang ada karena kalau keinginan kita mau turutin tidak ada habisnya. Beda dengan kebutuhan toh. Setelah misalnya saya butuh kopi, selesai saya minum selesai mi. Tapi kalau ingin banyak itu yang mesti kita beli maksudnya enggak cuma kopi. Belum tahu isinya, belum ininya. Maksudnya kita ini saja maksudnya belajar kita syukuri. Dan kalau memang ada orang tuh yang saya bisa kayak ada temanku tuh dia setiap apa-apa misalnya setiap dia buka Instagram saya iri kira saya bisa saya lockdown Instagramku gara-gara saya suka iri setiap saya buka Instagram. Lihat orang maksudnya ada apa ini? Bilang Kak sudah hapus saja IG ku karena setiap saya buka Instagram setiap ada saya lihat begini kayak saya ingin juga. Tapi maksudnya kita ini maksudnya umat Islam tuh tidak membiarkan ini iri hati. Tidak ada solusinya. Betul. Jangan terlalu lama di sini. Jangan terlalu lama di sini. Karena bahaya kalau lama sekali. Bahaya. Jadi saranku maksudnya kan dalam Islam ada dibilang tazkiyatun nafs toh, pembersihan jiwa maksudnya orang-orang yang iri mungkin toh bisa mempelajari itu. Tapi kalau saya misalnya saya tuh ditanya bilang kalau kau biasa kok iri? Biasa iri misalnya toh saya pergi di kafe begitu. Saya lihat terpampang mesin tuh yang saya ingin juga punya mesin yang sama. Saya ingin juga punya begitu tapi saya bisa iri hanya saya bisa kagum. Begitu. Jadi itu yang memotivasi antum untuk berusaha. Karena bagus, maksudnya bagus sih kalau iri yang memotivasi kita atau maksudnya enggak apa-apa ya hal dunia atau hal dunia yang penting itu bisa memotivasi kita dalam maksudnya bersemangat lagi dalam bekerja atau bagaimana. Dan juga yang terpenting juga jangan kita hilangkan juga karena perkara akhiratnya. Misalkan begini, kita iri sama orang kaya toh? Kita iri sama orang kaya. Lihat dulu orang kayanya ngapain. Betul. Toh orang kayanya dia ngapa? Kalau dia misalkan
banyak melakukan sedekahnya, entah dia nyumbang di masjid atau apa toh, banyak melakukan sedekah. Kita bukan masalah perkara niat ini, kita bicara masalah apa yang dia lakukan orang kaya itu. Itu iri-iri yang maksudnya iri yang bahkan bagus, maksudnya saya ingin kayak dia karena dia banyak bersedekah atau karena ada pernah peristiwanya sahabat juga begitu. Saya para sahabat itu ketika mereka iri dengan orang yang kaya, bukan masalah karena kayanya, tapi karena mereka iri karena yang kaya ini banyak sedekahnya. Iya, betul. Ya, jadi yang iri kan itu bukan kayanya, tapi karena perilaku si yang sedekah itu. Masya Allah. Nah, gitu toh ya. Jadi mungkin sesuatu yang harus kita irikan juga harus memang begini. Iya, maksudnya rendah hati, belajar menerima. Belajar gimana menerima? Iya, betul. Seperti tadi dia bilang sakit. Nah, bersyukur terus ki. Iya. Karena lebih banyak mungkin kenikmatan yang kita dapatkan dibanding kesusahan. Iya. Mungkin kalau saya, kalau ada orang yang berkomentar mengeluh, merasa iri terus dalam hatinya, ingat juga kasihan anunya Allah, kenikmatannya. Ya, misalnya apa yang sudah kasih ki, apa yang sudah berikan ke kita. Kalau iri ki juga 4 anaknya orang, kita belum pikir menikah. Ada pernah ikhwan bilang ini, lucu. Ada iri dia bilang teman tadi selecting ini 3 anaknya 4 kita belum dapat apa-apa ini. Benar juga. Apalagi maksudnya kapan saya ini? Sebenarnya begini, pandangan tadi itu kadang lihat seseorang orang lain itu bahagia. Iya. Kebanyakannya itu sebenarnya toh yang di sosial media itu kebanyakannya orang itu memperlihatkan hal-hal yang bahagia yang dia dapatkan. Ya, betul. Makanya itu kenapa banyak orang yang iri seolah-olah melihat itu bahwasanya hidupnya bahagianya ini orang. Ternyata enggak. Sebenarnya itu banyak juga susahnya. Cuman susahnya itu yang tadi posting. Ya, gitu. Akhirnya muncul. Maksudnya kata-katanya begini. Kebanyakan orang menilai apa yang kita tampakkan, tapi mereka enggak tahu apa yang kita rasakan. Iya, gitu. Akhirnya motivasi kita juga beda karena kita selalu makanya bilang mungkin itu juga dianjurkan kita sering-sering menundukkan pandangan. Bukan cuma ke akhwat. Maksudnya dalam hal anu juga dalam hal perkara yang perkara dunia bisa juga menimbulkan hati tak. Mungkin kalau saya orang semua rasakan gitu. Kondisi-kondisinya di saat hatinya bisa cenderung ke situ, bisa sehingga bisa iri, ya rasakan gitu. Hanya kan mungkin syahwat yang mendorong dia nafsu. Nafsu tuh. Kalau saya juga itu saya bilang kenapa saya tidak mau dalam ini karena saya luar biasa kalau saya lihat letih-letihku lagi anak SMA glowing. No, jadi saya bilang astagfirullah tambah lagi begitu. Saya bilang ada mie di rumah 3 anak syukur saja. Alhamdulillah daripada ada teman yang maksudnya berusaha juga untuk menikah tapi itu nih. Itu selalu melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas terus. Tuh ada orang biasa yang posting istrinya bercadar, cantik. Saya tanya Minya, jangan posting kita. Bilang saya tidak ada di HP kita. Pura-pura saja. Tapi biasa juga bilang, Mi, posting juga nah. Memang jangan di pantai itu posting. Memang susah memang ini. Mungkin kapan selesai ini mungkin di akhirat nanti kita gembira semuanya. Ujian memang ini dunia tuh. Ya kalau saya pribadi maksudnya jangki muda kagum atau iri sama orang karena kita nggak tahu apa yang mereka rasakan di balik dari apa yang dia punya itu. Contoh tuh maksudnya mungkin hal lumrah gini, biasa kita ketemu letting tato ada yang bermobil ada yang apa. Kalau saya saranku tuh jangan cepat kagum karena kalau udah cerita itu apa yang dia dapatkan, udah pusing sendiri. Iya. Karena saya biasa tuh ada yang tanya Kak, "Bang, enak kau hidupmu dikir maksudnya begini." "Oh, enak saya ingin jadi posisimu." Justru saya ingin di posisinya. Iya. Karena maksudnya saya bilang ini orang mungkin begini lihat Kak, tapi kalau saya ceritakan kadang saya bilang sini kita tukar posisi saja. Ada filmnya. Iya, betul. Ada filmnya dulu itu tukar nasib namanya. Iya, tukar nasib. Jadi kembali lagi. Mending kita syukuri saja. Nggak mungkin Allah berikan semua tuh dari otak, tangan segala ini baru kita. Nggak ada potensi yang bisa bisa sisa kita bagaimana saja. Iya. Jadi dari antum tadi ngomong ini, saya bisa simpulkan bahwasanya iri yang sering timbul dalam diri itu penyebabnya karena terlalu sering kita melihat kebahagiaan didapatkan orang lain dan tidak pernah melihat
nikmat-nikmat yang ada sama kita. Nah, akhirnya kita iri. Ya. Kemudian juga itu yang hadis Nabi bahwasanya jangan lihat orang yang berada di atasmu. Nah, maksudnya dalam perkara dunia. Jangan lihat orang yang berada di atasmu dan lihatlah orang yang berada di bawahmu agar kamu tidak menyepelekan nikmatnya Allah. Ya, itu salah satu kunci kesyukuran juga itu. Jangan terlalu sering lihat ada orang di atas, tetapi lihat orang yang nasibnya berada di bawah. Nah, dan efeknya bagus juga. Misalnya ketika kita melihat orang yang berada di atas itu hati kita pasti sempit terus, maksudnya jengkel. Ya itu maksud tadi muncul nih postingan-postingan yang komentar-komentar yang jelek sama orang lain, mencela terus nih kerjanya. Karena itu yang sering kita lihat. Ya. Coba kalau kita maksudnya sering lihat orang yang berada di bawah, hal-hal yang positif yang timbul Pertama, bisa jadi karena kita sering lihat orang-orang yang menderita di bawah, kita buat komunitas mungkin bantu mereka. Kita buat komunitas pemuda yang menggalang dana untuk membantu kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu yang positif yang muncul ketika kita lihat orang-orang yang ada di bawah. Jadi itu mungkin solusinya untuk teman-teman yang mungkin sering komen-komen nggak jelas saya daripada antum sakit kepala melihat postingan-postingan yang terserah mereka mau posting mau di Amerika, kamu di mana mereka jalan-jalan terserah. Mau posting bakso kecampur Maksudnya kalau selama kok bisa ikuti nih, ikuti nih. Tapi kalau nggak bisa, syukuri nih. Kalau nggak bisa karena tidak ada bakso dicicil. Lada mereknya Columbus bakso nggak ada. Harus memang kita bersabar. Oke, mungkin karena sakit kesulitan dari jam terus. Sebelum tutup ini, ada pesan-pesan apa yang antum sampaikan? Kalau saya pribadi, wajar kita iri, tapi jadikanlah iri itu sebuah motivasi begitu. Karena ada juga biasa itu orang, misalnya disuruh bergerak, kadang dah jadikan orang lain sebagai tujuan juga. Misalnya bekerja kok begini, buat apa bekerja? Dia saja sarjana tapi ndak dapat kerja begitu, maksudnya. Dia saya punya dan tidak maksudnya jadikan maksudnya tidak ini jadikan dalih itu untuk dia tidak mau bekerja dari orang di atasnya yang maksudnya yang tidak ada ini lantas stuck di situ. Padahal sebenarnya tidak boleh. Dijadikan patokan hal-hal yang maksudnya kenapa jadikan orang yang tidak sukses sebagai sebagai patokanmu untuk tidak melakukan sesuatu. Dari situ misalnya terus fasik misalnya bilang, wah itu saja S2 belum ada kerjanya akhirnya dia berhenti buat saya saja ndak ada sekolah, lantas buat apa semua bekerja sedangkan itu yang S2 ndak ada kerjanya. Misalnya jangan di sini kan banyak jalan menuju Roma cari di tempat lain begitu banyak hal yang bisa kita lakukan lah untuk mencapai itu. Kalau memang kita iri, lakukan dan buktikan selama maksudnya buktikan dalam hal positif begitu. Kalau saya alhamdulillah, saya kemarin juga banyak iri kepada orang karena kita dulu kan tidak berhijrah begini. Tapi teman-teman kuliah bicara masalah semester, masalah wisuda, saya biasa ada rasa iri. Saya bilang alhamdulillah bermanfaat juga saya dengan agama ini. Misalnya karena, gini mungkin saya paham maksudnya teman-teman sukses dalam hal misalnya pendidikannya. Karena sedangkan kita mungkin pernah istilahnya antum bilang putus pulpen. Patah pulpen. Tapi yang antum syukuri bahwasanya meskipun antum patah pulpen tapi antum masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Nah, gitu. Maksudnya adalah yang antum bisa lakukan. Walaupun cuma sekecil itu. Sekecil itu pun itu sudah bermanfaat bagi saya. Intinya semoga istiqomah saja. Betul. Kalau untuk orang-orang yang lain, mungkin teman-teman yang sering komentar-komentar diharapkan kesian atau diluruskan dulu itu seperti tadi ada pelajaran yang disarankan akhir-akhir tazkiyatun nafs pembersihan jiwa karena jangan sampai banyak orang rumah sakit jiwa gara-gara bahaya itu karena sekarang musim penyakit jadi jangan kita tambah penyakit kalau saya. Kalau mulai dari iri hati, ndak bisa gapai sesuatu, kemudian dia stres, gila. Nah,
Mulai awalnya iri hati, cuma iri hati saja anunya. Masalah hati saja sebenarnya. Kalau saya lihat Sampai secara memang fisik. banyak memang orang gila sekarang. Iya memang. Banyak sekali nih. Tua memang. Jadi kayak Zakir, alhamdulillah kita diundang di sini. Bersyukur. Ya mungkin itu dulu yang bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini semua kita bermanfaat, banyak bisa mengambil pelajaran lah istilahnya. Mulai dari pengalaman-pengalaman yang sakit tentang masalah, apalagi masalah iri ini. Sebelum kita tutup, ya kita biasa tutup dengan doa kafatul majelis. Sama baca ini. Kayaknya bintang tamu ya. Tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.